kan. Amin. Bisa ke Magetan, bisa ke kampus-kampus UNESA lainnya, ke IKN juga. Amin. Iya, menjadi duta itu tidak hanya mengejar sebuah title atau sekedar juara 1, 2, 3 kan, tapi terkait keniatan hati ketulusan kita. Halo Sobat Casting, bareng aku Echa di Funting, Having Fun with Broadcasting. Di episode kali ini, Echa bakalan nemenin kalian semua dengan topik-topik yang fun dan inspiratif, dan pastinya narasumber kali ini gak kalah pecah abis. Nah, FYI ya Casting, di narasumber kali ini bakalan nampilin putra-putri Universitas Negeri Surabaya yang dinobatkan di tanggal 8 November 2024. Please welcome putra-putri Universitas Negeri Surabaya. Halo. Perkenalan dulu Kak, dari prodi apa dan namanya siapa nih? Halo Kesti, perkenalkan namaku Muhammad Daki Mameru Alam, biasa dipanggil Mameru. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Halo Kesti, halo sahabat. Aku di sini Zimri. Aku sama kayak Miru, aku dari Ilmu Komunikasi juga, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan aku juga angkatan 2023. Waduh, keren banget. Ini janjian kah dari Visipol putra-putrinya atau emang strateginya gitu? Gimana ya? Atau kebetulan juga? Iya, memang karena kita juga ada pemilihan ya, back to pemilihan Duta Visipol, karena kita juga ada pemilihan itu, makanya kita jadi delegasi dan winner di fakultas itu. Dan sehingga jadi puji Tuhannya emang dari semester 1 udah berniat ya, udah persiapan dari sana juga. Udah gitu. persiapan dari semester 1 juga. Oke. Kalau gitu feelingnya sekarang jadi putra-putri Universitas Negeri Surabaya gimana nih Kak? Karena kan dari Duta Visipol ke putra-putri. Bersyukur satu kata dulu, bersyukur banget karena ya melihat juga waktu itu kita dari Duta Visipol ke putra-putri UNESA itu persiapannya mungkin cuma 5 hari ya. Cuma 5 hari. Karena 25 itu kita grand final Duta Visipol. Setelah itu sehari kita disuruh istirahat dulu. Setelah itu langsung lanjut mengurusi semua formulir, dokumen, photoshoot juga. Dan gitu. di tanggal 31-nya langsung prakarantina dan berlanjut ke karantina. Feelingnya gimana Kak? Apa nggak keteteran itu? Ya kalau dari aku pribadi, I'm very grateful dan it's gratitude that God give this good things around for us ya, buat Zimri dan aku sendiri juga. It's beyond of expectation at the time waktu itu, karena kalau jadi ditanya terkait film jadi putra putri UNESA, throwback sedikit, dipanggilnya terakhir ya waktu itu ya. Jadi campur aduk ya, dari hati udah campur aduk dan pikiran udah kemana-mana, karena dari 11 fakultas, dari fakultas yang belum terpanggil waktu itu sangat-sangat berkualitas dan banyak yang memang udah bagus, sehingga aku mikirnya kalau udah gak rezeki ya gimana gitu kan. Tapi ketika aku melihat orang tua, dosen dan juga supporter teman-temanku semuanya berdoa ketika nama Fakultas Ilmu Sosial dipanggil, langsung aku gini, alhamdulillah gitu kan, sangat bersyukur dan gitu. Dan puji Tuhannya juga kita dari fakultas benar-benar didukung penuh, sehingga kayak tugas-tugas kuliah atau bahkan mata kuliah itu juga didukung sama dosen-dosen, diberi izin juga untuk tugas-tugasnya ya pasti tetap dikerjakan ya. Namanya tanggung jawab sebagai mahasiswa tidak boleh disepelekan seperti itu. Dan syukurnya juga nggak ada yang keteteran sih sejauh ini. Oke, untuk motivasinya itu gimana sih Kak? Apa emang ada support system di belakangnya atau emang benar-benar niat dari awal pengen mau menobatkan diri sebagai putra-putri UNESA? Mungkin ya, Zimri kayaknya banyak udah prepare. Ya aku iya, kalau aku emang dari awal semester 1 itu aku udah tertarik banget buat join Duta Visipol. Karena waktu itu juga dapat informasi kan waktu jadi maba, dan aku benar-benar udah kayak wah tertarik banget. Tapi waktu itu aku masih ada kontrak sama yayasanku di yang sebelumnya, jadi belum bisa buat join lagi, sehingga aku manfaatkan itu untuk prepare di tahun depannya gitu. Dan pastinya tidak lepas dari support system. Aku bahagia banget karena keluargaku sangat mendukung dengan cara mendoakan, juga materi, juga teman-temanku. Mereka sangat suportif dan solidaritasnya tinggi banget. Aku bersyukur banget.
banget. Gak jauh beda juga dari Zimri terkait support system dan juga motivasiku. Memang kalau motivasi memang come from myself. Semuanya memang kalau kita tidak tergantung dengan niat dan ketulusan hati diri kita itu tidak akan terbangun. Dan kalau bisa cerita sedikit bahwasannya di Duta Visipol waktu itu saya mendaftar yang terakhir. Iya. Gitu. Jadi saya masih mikir-mikir dulu karena mikir. menjadi duta itu tidak hanya mengejar sebuah title atau sekedar juara 1, 2, 3 kan, tapi terkait keniatan hati, ketulusan kita, sehingga memantapkan hati untuk berdedikasi kepada fakultas, berdedikasi kepada mahasiswa yang lain, memberikan example atau role model terkait hal itu harus benar-benar dari hati ya kan. Jadi memantapkan hal itu butuh panjang sekali dan motivasi dan sebagainya gitu kan. Kalau bicara terkait support system ketika road to Putra Putri UNESA 2024, of course aku punya Zimri as my partner. Ya, kalau kita Solid nggak banget ini ya. betul sebagai kalau Viva. kita dari from zero to hero nggak bergaung di mana aja, kita ya it's nothing gitu kan. Dengan banyak sekali ya seperti dosen, pembina kita, Miss Jojo, kemudian Prof Nani, Bu Nani yang dari prodi PKN juga support, dan tak lupa juga keluarga kita Duta Visipol gitu. Keren banget. Keren. Speechless Nah ya banget. dari pribadi juga banyak ya dari keluarga aku ikatan dance, kemudian kedua kelasku juga banyak yang support dan orang tua tentunya itu. Oke, sebelumnya Kak Zimri sama Kak Mary udah mention nih, udah punya pengalaman. Emang pengalaman sebelumnya itu seperti apa sih Kak? Aku jadi kepo. Iya, kalau pengalaman pribadi memang punya ya waktu Mm-mm. di kabupaten. Jadi tadi yang saya mention ikatan dance, salah satu sebuah duta sosial yang sangat besar menurut saya dan sangat-sangat berarti bagi saya, dan saya bisa berdiri di sini juga mungkin bisa dikatakan berkat dorongan-dorongan support system saya tadi ya, keluarga-keluarga kegiatan dan tadi ya. Tentunya banyak sekali seperti senior, kemudian teman angkatan, dan juga ilmu-ilmu yang saya dapatkan waktu itu seperti basic duta. Karena Betul. waktu SMA dulu ya, mohon maaf ya kalau bisa dikatakan aku tuh wong deso, nggak ngerti arti yang apa kayak duta-duta itu nggak ngerti, sehingga memantapkan waktu SMA dulu ada roadshow, memantapkan, dan alhamdulillah diterima menjadi being part of ikatan dance. It's such a grateful for me. Thank you banget. Keren banget Kak Mary. Kalau Kak Zimri sendiri? Iya, kalau aku waktu itu aku bersyukur karena aku punya guru di SMA yang sangat-sangat suportif dan percaya pada potensiku. Jadi waktu itu aku dipercayakan awalnya untuk mewakili sekolah, dan ternyata itu mewakili provinsiku. Ya, aku dari Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu aku mewakili provinsiku Nusa Tenggara Timur ke ajang misi yang internasional, misi yang Indonesia 2022. Tetapi karena di 2022 itu masih Covid ya, Iya. jadi ajangnya itu diadakan di 2023. Dan syukurnya lagi, aku waktu itu dinobatkan sebagai misi yang Indonesia 2022. Dan dari pengalaman tersebut yang membuat aku udah terbiasa dengan semua perduta-dutaan. Juga aku di sana belajar banyak tentang bagaimana strategi supaya ada peluang winner nih gitu. Karena udah belajar catwalk, waktu itu juga ada prakarantina sebelum karantina gitu. Berarti udah sangat tahu membantu. basic-basicnya ya Kak, karena Betul udah sekali. udah punya pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Iya. Oke, kalau gitu persiapannya sendiri udah nggak chaos lagi atau gimana Kak? Atau masih chaos juga? Persiapan di Putra Putri UNESA ya. Mm-mm. Ya seperti diketahui ya bahwasannya kita Duta Visipol itu yang paling terakhir yang diadakan ya kan. Finalnya. Dan kita cuma ada waktu cuma 5 hari buat prepare, dan itu setelah grand final kita rest 1 hari, kemudian besoknya lagi kita langsung prepare buat photoshoot, Iya, kemudian dan prepare sebagainya. dokumentasi dan lain Benar. sebagainya. Itu chaos of course. Chaos. Itu banyak sekali yang harus kita manage ya, harus kita Mm-mm. kontrol dari bagaimana kita ada tanggung jawab sebagai mahasiswa juga, kita harus Mm-mm. belajar dan kita harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu pasti chaos juga. Ditambah juga mungkin ini juga salah satu ajang prestigious di universitas, sehingga kita harus memberikan yang terbaik di fakultas kita dan diri kita sendiri maupun orang-orang yang mendukung di belakang kita. Ya, yang namanya sebuah kompetisi tidak lepas dong dari tantangan ya. Betul. Pasti, dan tantangan itu yang membuat kita juga belajar banyak untuk jauh lebih baik dan bisa menghasilkan yang terbaik gitu. Oke.
Tepuk tangan Mbak Kristi. Udah soalnya udah bener-bener chaos juga karena 5 hari habis itu langsung pendaftaran kompetisi, putra-putri betul. Unesa. Mungkin persiapannya 4 hari ya terbilang itu. hari. Lebih Karena 4 hari. harinya istirahat Iya. ya. Oh iya ya. Jadi kita juga salah satu mungkin ada FIKK kalau nggak salah itu sebelum kita, tapi kita Iya. yang paling pokoknya yang paling terakhir short, banget. yang paling iya. terakhir itu kita, yang Oke. paling pendek persiapan. Dari tantangan tersebut itu cara mengatasinya gimana sih Kak? Atau tetap overthinking atau gimana sih? Ya, kalau aku udah pasti overthinking ya, tapi untungnya aku bisa menghandle diriku sendiri karena sesuai yang dibilang Meru, kalau kita niat pasti segala sesuatunya ada solusinya. Dan karena aku emang dari awal tuh udah niat banget, apalagi ke Duta Visipol, setelah itu bersyukur banget ke PPU, jadi ya pastinya harus lebih maksimal lagi. Dan untuk mengatasi itu semua, yang pertama tentunya doa guys. Doa tetap tuh doa ya. jawaban dari segala sesuatunya. Itu adalah tips nomor 1. Betul Betul, sekali. betul. Dan yang kedua pasti ya jangan diam, cari solusi, diskusi sama Meru, sama kakak-kakak di atas kita juga. Betul. Terima kasih buat Terima kakak-kakak yang Duta sudah Visipol. Duta Visipol, Dari angkatan kakak. 1 sampai 2023 Iya. kemarin. Dan juga kating-kating ikom juga Betul itu. sekali, panitianya Panitianya iya. juga yang bantu kita. Nggak semua lepas tanggung gitu. jawab, mereka tetap bantu dan support Betul. sampai grand final gitu, sampai sekarang pun. Kira-kira momen berharga pas waktu pemilihan putra-putri Unesa sendiri atau ada yang nyantol dikit nggak di hatinya Kak Zimri sama Kak Meru? Ini momen dari kita atau dari Dari- apa rangkaian PPU-nya? Rangkaian PPU-nya, Rangkaian PPU. seluruh Oh, rangkaiannya. Mungkin kalau aku pribadi sih sangat amazed terkait kampus tour ya. I don't Iya, know why, bener. karena Bener. kita bisa keliling Bener. kampung di Keliling maksudnya kampus. sorry. Iya, di keliling kampus di sekitar Unesa, Lidawetan, Murketintan, dan juga waktu itu kenapa bisa saya katakan memorable karena waktu itu kita bekerja sama dan kita keluarga besar Duta Visipol itu menyambut mereka dan kita yang pertama waktu itu dan memberikan impression yang baik untuk seluruh finalis putra putri Unesa seperti itu. Jadi berharga sekali karena ya itu tadi selain kita serve kepada semua orang, tapi kita sendiri juga mencurahkan, mengekspresikan bahwasannya Duta Visipol tidak hanya sekedar ajang ya, tetapi kita bisa menunjukkan bahwasannya kita punya kualitas. Seperti itu. Betul. Keren banget. Kalau dari Kak Zimri? Kalau dari aku mungkin nggak lepas sama kayak Meru ya yang kampus tour itu, tapi mungkin aku sangat-sangat terkesan dengan kampus tour yang sesi terakhir di Fakultas Psikologi. Oh iya. Karena di sesi terakhir itu entah kenapa begitu hangat ya, karena di sana tuh kita bisa saling sharing. Terus bisa mengekspresikan diri kita sebebas itu Iya, gitu. betul. Karena emang namanya psikologi ya, jadi mereka tuh pembawaannya selalu hangat gitu, menyentuh mulu gitu. Dan itu yang paling berkesan sih menurut aku Kita selama di-treat, karantina. Di-treat. Kita di-treat waktu di Luar biasa. psikologi waktu itu keren ya. Maksudnya kita dikasihkan Kata-kata, word yang good affirmation iya. gitu kan. Terus kita juga disuruh buat mengekspresikan waktu itu kamu berdoa apa sih waktu itu? Yang pastinya bener dong. Pastinya winner. Kalau aku pribadi sih no ya, apa ya, setiap orang menurut goals, tapi saya selalu berdoa dalam menulisan itu berikan yang terbaik, sabar dan juga kemudahan setiap langkah yang aku pijakan gitu kan. Setiap kali hajat saya selalu berdoa ya kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala itu kemudahan itu yang penting. Karena kalau kita it's okay karena Zimri memiliki goals itu ya kan. Dia punya winner. Setiap orang juga punya goals itu. Tapi saya berdoanya itu secara general. Secara general dalam artian kelancaran dalam arti semua rangkaian PPU itu juga lancar. Tidak hanya dari kita sendiri. Benar, ya? Iya, tapi seluruh panitia, seluruh final juga melaksanakan hal Harus kompetisi yang sehat lancar juga ya, benar-benar. Ini yang mengantarkan kita semuanya itu jadi yang step yang lancar. Kita progres seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kami berdua juga punya visi misi yang sama, tentunya membawa nama baik Visipol, diri sendiri dan orang tua juga yang mendukung itu salah satu motivasi kita juga ya sih. Perasaannya pas waktu grand final gimana nih Kak? Waktu masuk 5 besar itu kayak gimana nih Kak? Biasanya tuh kayak langsung wah gitu atau langsung ngeblank gimana nih gitu. Kalau aku dilihat dari Meru ya waktu itu karena dia yang dipanggil terakhir, jadi aku sangat-sangat merasa dia pasti gugup banget karena masa sih nggak masuk gitu kan. Tapi aku percaya dia pasti masuk top 5 karena aku yang benar-benar melihat usahanya sejauh ini gitu. Karena aku Meru. Iya, dan aku benar-benar percaya sama potensinya juga. Jadi pas terakhir ya ini udah pasti Meru gitu.
yang seperti yang di-mention Zimbri tadi, dipanggilnya terakhir. Sedangkan beberapa fakultas yang belum dipanggil tuh menurut aku semuanya tuh bagus-bagus ya Eca ya. Sebenarnya aku juga tidak sama sekali untuk melihat sisi-sisi mereka, tetapi saya fokus dalam diri sendiri, tetapi semuanya pasti punya kualitas. Makanya ketika saya melihat audiens saya, teman-teman waktu itu ya, Support system ya. semuanya berdoa dan diam, dan ya last chance-nya itu adalah aku, Fakultas Musik, langsung aku patupkan gitu. ini ya, dua tangan kosong bilang alhamdulillah. Itu benar-benar tak terhingga, aku benar-benar berterima kasih karena memang semua preparation yang aku sama Zilmi siapkan dari kakak-kakak dan juga orang tua semua yang berdoa itu benar-benar ya Allah terbayarkan lah waktu itu. Dan Lega bisa banget speech, ya Kak. Iya, Hmm. juga speech, kemudian dari rangkaian terus menerus Q&A alhamdulillah lancar dan bisa membuktikan bahwasannya Visipol pasti melaju dan Kreatif. melaju dan kreatif juga gitu, bahwasannya memiliki mahasiswa yang ya alhamdulillah memiliki potensi yang baik dan bisa menjadi representasi yang baik untuk Visipol maupun UNESA gitu. Oke, buat benefitnya dari mengikuti Putra Putri UNESA itu buat Kak Zimbri sama Kak Meru apa nih Kak? Untuk aku yang dari timur ya, ini sangat-sangat luar biasa benefitnya. Karena akhirnya aku bisa berbaur lebih luas lagi di tanah rantauan ini dan mendapat kesempatan-kesempatan luar biasa seperti nanti semoga terrealisasikan. Amin. Bisa ke Magetan, bisa ke kampus-kampus UNESA lainnya, ke IKN juga. Amin. Dan bahkan aku bisa bertemu dengan pejabat-pejabat dan petinggi-petinggi yang ada di UNESA, itu sungguh luar biasa. Dan apalagi bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa UNESA gitu. Dan aku merasa aku punya keluarga banyak banget ya di sini, banyak banget yang sayang sama aku gitu. Itu sih kalau dari aku benefitnya. Ya betul sekali yang disampaikan Zimbri, kurang lebih seperti itu. Tapi bagi saya pribadi terkait benefit itu tidak ada yang aku mengambil yang untung terkait apa ya. Biasanya orang yang dibayar nggak atau benar-benar. Kamu dapat apa sih jadi duta? Betul. Kita mencari ilmu. Betul. Dari setiap pengalaman-pengalaman dan juga doa-doa yang selalu kita panjatkan ya. Karena saya dan juga Zimbri di sini tuh fokusnya adalah kita mencari ilmu. Kita jauh dari rumah, kita jauh dari orang tua dan sebagainya. Itu adalah mencari ilmu. Untuk itu menjadi duta tidak hanya mencari ilmu di kelas aja secara akademik, tapi secara experience, secara bagaimana kita menjadi orang yang baik dan bermanfaat, itu yang paling penting bagi saya. Dan benefitnya juga tentu banyak. Secara kita persiapan dari awal, dari step by step itu ketemu banyak orang yang membantu, banyak relasi, banyak sekali yang orang-orang baik sekitar saya, itu termasuk benefit bagi saya. Dan relasi-relasi yang seperti Zimbri tadi katakan ya kan, tidak terduga bahwasannya langsung diumumkan waktu grand final bahwasannya juara satunya langsung ke IKN. Langsung Amin. di hati tuh kayak ya sangat-sangat bersyukur karena ya bagaimanapun juga ada hal yang dikorbankan dan banyak hal yang itu terbayar semua. Di awal memang kita niatnya bukan sekedar title, tapi bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik. Prosesnya yang paling penting ya Kak. Jadi ya? yang bermanfaat. Betul. Itu yang utama bagi kita semua sebagai duta, itu yang paling penting dan itu yang paling harus dihargai oleh semua orang, bahwasannya duta itu gak gampang. Betul. Karena kita kadang dituntut sebagai orang yang perfect. Sedangkan kita sendiri adalah belajar. Betul. Karena kita juga sejatinya manusia. Manusia, betul. Tempatnya salah. Tempatnya yang salah. Gitu. Tapi kadang orang-orang menaruh ekspektasi tinggi kepada seorang duta atau seorang representator seperti itu. Jadi kita ya intinya selalu mengusahakan yang terbaik, selalu mengusahakan yang hal-hal positif di sekitar kita. Gitu. Oke, untuk harapan kedepannya gimana nih Kak untuk diri sendiri dan untuk Putra Putri UNESA? Mungkin kalau dari aku ya, aku, Meru, bahkan seluruh teman-teman itu sangat menjunjung tinggi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan pastinya harapan kedepannya adalah bisa merealisasikan semua advokasi, setiap harapan baik dari kakak-kakak sebelumnya, Putra Putri UNESA sebelumnya, dan bahkan Duta Visipol sebelumnya. Bagaimana caranya agar semua itu tidak hanya jadi wacana ya, jadi bisa direalisasikan seperti itu. Dan kemudian mungkin terbang lebih tinggi. Terus sesuai slogan kita, shine like the star. Shine like the star.
shine like the star. Kalau dari Kameru sendiri? Sebenarnya harapannya nggak mulu-mulu, pokoknya intinya selalu diberikan kesehatan ya, untuk selalu berkarya, untuk selalu bisa bermanfaat, itu emang yang paling penting. Sejatinya kita juga hidup itu kalau nggak berinteraksi pada orang lain juga nggak Betul. apa ya gitu. Buat apa ya gitu? It's not deeply mean gitu kan, deeply pada kita semuanya. Kalau semuanya pasti tujuannya yang baik, harapannya untuk saya dan Zimri semoga selalu bisa menginspirasi ya kan. Semoga bisa menjadi hal-hal positif di sekitarnya, dan untuk PPU juga di masa kedepannya, dan teman-teman juga bahwasannya kita sebagai representasi kampus, sebagai orang yang dipercaya ya, diamanahi sebagai UNESA untuk di wajahnya di kampus ini bisa menampilkan yang terbaik gitu, dan tentunya bisa berbuat baik, dan jangan lupa sejatinya kita juga seorang mahasiswa, yang tidak lupa sejati kita harus selalu belajar, terus belajar, dan itu yang paling penting. Oke. Untuk jargonnya dari putra-putri UNESA ada nggak sih? Oh iya, kita ada 2. Iya, ada 2. Satunya yang resmi, satunya dari angkatan 2024. Oke. Gimana nih Kak jargonnya? Oke. Bener. Bulura dong. Zimri, for your information, Zimri itu bulura. Jadi kita waktu selama rangkaian prakartina dan karantina itu ada bulura atau ketuanya. Jadi yang manage, yang selalu kalau bahasa Jawanya obra-obra gitu ya. Yang selalu ininya ini Zimri sama vokasi David. Ada Putra David dari vokasi yang pasti membantu aku. Betul. Jadi kalau aku misalnya nih, Meru ayo cepet Meru. Dialog NTT-nya, Meru cepet. Ada notifnya ya? Ada notifnya gitu. Oke, jadi dipimpin ya. Gimana dipimpin Kak Putra Zimri? Putri UNESA 2024. Itu dulu. Apa? Yang pertama itu. Putra Putri UNESA. Putra Putri UNESA. Berkarakter, berprestasi, bersinergi. Terus yang kedua itu Putra Putri UNESA 2024 shine like the star. Sebenarnya nggak ada itunya sih, lebih shine. Biasanya kan kita tos kesini gitu sih. Oke, dimulai dari Kak Zimri yang mimpin ya kan? Oh, oke. Kak Zimri bareng-bareng ini, bareng-bareng. Oke. Putra Putri UNESA berkarakter, berprestasi, bersinergi. Putra Putri UNESA 2024 shine like the star. Oke, dari Fanting sendiri juga ada jargonnya. Jadi kalau semisal Echa bilang Fanting, kakaknya bisa bilang having fun with broadcasting. Oke. Having fun with broadcasting. Oke, aku pimpin ya Kak ya. Oke. Fanting, having fun with broadcasting. Oke. Terima kasih Kak Zimri dan Kameru atas inspirasi dan semua tips-tipsnya buat Kesti juga. Senang banget bisa kenal sama putra-putri Universitas Negeri Surabaya yang pastinya keren banget. Aduh, speechless banget sama prestasinya. Kira-kira aku bakalan bisa nggak ya? Bisa yuk join tahun depan. Bisa banget. Dari Sobat Kesti juga bakalan juga bisa. Harus banget. Perlu diingat bahwa nothing is easy but nothing is impossible, guys. Gak ada yang mudah tapi gak ada yang di garis bawahi ya kata-kata Kak Zimri tadi. Dan kita juga nggak berekspektasi bahwasanya bisa menjadi pemenang itu kan. Tapi life must go on. Semuanya harus terus hidup iringi beriringi doa, dengan usaha, belajar gitu. Dan tawakal. Itu harus all in ya Kak di situ. Harus seimbang emang. Setiap kan harus seimbang. Kita nggak bisa sekedar hanya pinter jadi akademik, tapi kita juga harus bisa menguasai kecerdasan emosional ya kan. Harus imbang terkait hablum minallah dan hablum minannas. Gitu kan. Doanya. Apa tuh Kak? Artinya hubungannya kepada yang di atas ya, vertikal, dan juga manusia ini tadi kita juga berusahanya juga berdoa juga kepada yang di atas, kemudian kita juga berhubungan dengan baik, minta doa-doa dari orang sekitar kita, itu juga termasuk doa. Makanya kita sama Zimri selalu berdoa dan selalu minta support kepada semuanya kayak dia semoga sukses, amin. Gitu. Alhamdulillahnya kita semua kita duta fisik. Oke, terima kasih Kak Zimri dan Kameru.
Oke Sobat Kesti, gak kerasa kita udah di penghujung acara dan terima kasih udah nonton di episode yang sangat seru banget karena udah didatengin oleh putra-putri UNESA. Dan jangan lupa buat terus kepoin sosmed kita, TikTok, YouTube, dan Instagramnya di @broadcasting UNESA. Sampai jumpa lagi Kesti, dadah!